Halo semua para sahabat pencinta wangi di mana aja kalian berada. Semoga kalian sehat-sehat selalu karena memang kesehatan itu paling nomor satu. Hari ini pengen ngomongin parfum yang belum lama ini beredar, yang banyak dibicarakan orang karena ini adalah parfum yang dirilis oleh seorang artis yang juga penggemar parfum kayak saya, yaitu Ussy Pratama yang namanya In Bed with Ussy Pratama. Nah, kebetulan saya senang banget karena saya tinggal di Prancis. Saya ternyata masih bisa mendapatkan parfum ini walaupun parfum ini sebenarnya dikeluarkan di Indonesia. Kenapa? Karena parfum ini diracik dan dikemas di Eropa sini ya, di negara tetangga yaitu Jerman, Berlin. Jadi dari timnya Ussy itu langsung mengirimkan dari Berlin ke alamat saya di Prancis sini. Ya, jadi terima kasih banget buat tim Ussy yang mau mengirimkan parfum ini. Dan karena saya masih pesennya dalam periode PO, jadi selain parfum yang saya beli, saya juga mendapatkan satu bingkisan surprise ya, hadiah. Yang dimana hadiahnya ini menurut saya juga sangat bermanfaat ya, karena biasanya hadiah cuma-cuma itu ya nggak seberapa ya, tapi ini benar-benar oke banget ya, nggak kaleng-kaleng. Ini namanya Yes atau Oh Yes ya, saya nggak begitu tahu tepatnya pengejaannya, apakah ininya juga dibaca jadi Oh Yes. Loving Nature. Di dalamnya ini juga bukan hanya satu produk cuma-cuma yang saya dapatkan, melainkan 4. So benar-benar wah, saya berterima kasih banget. 4 lip balm. Yang pertama lip balm rasa ginger atau jahe. Yang kedua coconut atau rasa kelapa. Yang ketiga natural ya. Saya rasa natural berarti dia nggak ada rasanya. Terus yang keempat super fruits, jadi rasa buah. Dan ini bagusnya juga bio. Terus kemasannya itu 100% bisa didaur ulang. So ini benar-benar ekologik. Jadi memang kayaknya diperhatikan banget. Nah, untuk parfumnya sendiri, packagingnya dulu, dia ini seperti ini. Saya rasa kemasannya udah cukup oke, tebal ke kardusnya, jadi bisa melindungi parfum di dalamnya. Motifnya seperti ini, karena pas dibuka di dalamnya sama, jadi kayak selimut gitu. Ya, dan saya nggak merasa khawatir karena walaupun ininya saya lepas selimutnya itu, botol parfumnya dia nggak begitu terlalu lepas. Jadi kayak ini benar-benar diperhatikan ukurannya ya. Pokoknya untuk kemasan luar udah oke. Benar-benar tebal, kokoh. Terus untuk packaging botolnya sendiri, dia itu juga lumayan berat, lumayan tebal. Cuman secara pribadi jujur saya nggak begitu suka botol parfum yang lebar-lebar. Saya lebih suka lebih rampingan dan lebih memanjang dibanding yang lebar seperti ini. Ya, kalau misalnya ngomongin parfum yang bentuk seperti ini untuk parfum designer mungkin bisa kayak mirip-mirip apa sih, Opium Yves Saint Laurent atau Black Opium ya. Bentuk botolnya seperti ini. In Bed with Ussy Pratama. Untuk tutup botolnya lumayan ringan. Ya, jadi nggak berat, nggak seperti botolnya. Dan biasa aja, nggak pakai magnetic. Nah, In Bed with Ussy Pratama, berarti ini mengusung seperti konten di YouTube-nya dia.
Jadi kayak ngobrol-ngobrol di ranjang. Nah, mungkin awalnya kalau kalian berpikiran mau beli parfum ini, In Bed with Usi Pratama, in bed berarti di ranjang. Apakah parfum ini aromanya sesuatu yang intim, yang cocok dipakai waktu tidur, lumayan enak untuk istilahnya dusel-dusel untuk kelonan atau gimana. Tapi apa yang diutarakan atau dipromosikan untuk parfum ini agak sedikit melenceng, karena apa yang diutarakan itu katanya parfum ini nuklir. Dalam artian nuklir kan aromanya menyeruak, projectionnya lumayan kenceng. Jadi berarti ini agak bertolak belakang dengan nama parfumnya, ya, In Bed gitu. Apalagi juga untuk foto promosinya, saya sih nggak ada ya di sini ya foto promosinya. Katanya juga menjadi kontroversial. Mungkin karena di fotonya itu Usi itu pakai nuisette. Nuisette itu kalau orang mau tidur bisa pakai nuisette yang dalam artian baju tidur yang kayak terusan, baju terusan tapi pendek. Bisa ada yang panjang juga sampai ke mata kaki, tapi ya kayak tank top gitu, terusan gitu, dan bisa tipis ya. Mungkin itu yang menjadi kontroversial, karena ada juga orang yang lebih suka yang lebih tertutup, yaitu pijama. Jadi kayak atasan gitu, kayak kemeja gitu, bisa lengan pendek dan lengan panjang, juga celananya itu bisa panjang dan pendek. Itu istilahnya yang versi lebih sopan kalau kita mau tidur. Nah, menurut saya pribadi ini sih wajar-wajar aja ya dia itu pakai nuisette seperti itu, karena memang ini temanya in bed ya, di ranjang mau tidur, terserah dia mau pakai pijama atau nuisette tadi. Tapi mungkin ya saya juga maklum aja, karena memang banyak yang protes, mungkin karena Usi ini kan artis Indonesia. Dia ada di Indonesia dan parfum ini dikeluarkan di Indonesia. Dimana Indonesia itu kulturnya kebanyakan karena populasi orang Indonesia itu mayoritas Muslim. Jadi mungkin itu yang menjadi polemik, mungkin dinilai vulgar atau gimana ya. Jadi itu balik aja ke masing-masing. Kalau misalnya dari kalian nggak setuju kenapa Usi mesti begini begitu, kenapa mesti berfoto vulgar, ya udah nggak usah beli aja parfumnya ya, nggak usah dibawa repot. Oke? Nah, sekarang untuk wanginya seperti apa? Hari ini saya pakai, udah beberapa hari saya pakai sejak saya dapet ya. Langsung kecium aroma rempah, di mana rempah ini pink pepper. Pink pepper itu merica merah muda. Tapi di sini merica ya, namanya merica itu agak pedas, tapi pedas ringan, nggak begitu sampai nyelekit, nggak sampai menusuk hidung. Saya suka aroma pink pepper. Terus aroma merica pink ini makin lama tuh kayak kecium makin manis. Nah, ini dikarenakan setelah aroma pink pepper ini dia langsung diikuti oleh aroma kayu manis. Jadi not awal ini rempah ya, dua-duanya rempah, merica atau pink pepper dan kayu manis atau cinnamon. Enak. Nah, setelah itu mulai memasuki tahap berikutnya atau fase berikutnya atau middle note ya, note tengah. Pink peppernya ini udah mulai kerasa ringan ya, udah mulai memudar. Tapi tetap terasa manis parfum ini. Manis dari kayu manis tadi, terus ditambah ada aroma bunga. Dimana bunga ini bunga mawar.
dan sedikit sentuhan bunga violet. Jadi bunga mawar yang manis dengan sentuhan aroma bunga violet di belakangnya. Dan juga makin lama makin ada terasa perpaduan oud. Tapi jangan khawatir buat kalian yang nggak begitu suka aroma oud. Di sini aromanya oudnya halus, ringan. Pokoknya mungkin buat kalian yang nggak terlalu begitu paham aroma oud, mungkin bakalan nggak menyadari di sini di parfum ini ada oudnya, karena memang halus banget. Dan saya nggak begitu paham dengan aroma oud yang berbeda-beda ya, tapi memang oud itu bisa ada punya beberapa faset, bersifat kayu banget ya. Ada juga oud yang bersifat kayak kulit gitu aromanya atau leather. Ada juga yang bersifat animalik, dalam artian ada oud yang kalau kita cium tuh kayak aroma binatang, hewan, kambing, bandot atau apalah ya itu. Terus ada juga oud yang kayak wanginya tuh kayak asap-asap gitu ya, smoky. Terus ada juga oud yang manis, kayak madu. Nah, di sini menurut saya dia itu oudnya bersifat manis. Karena di not tengah ini dia itu benar-benar manis. Udah dari awal manis karena dari kayu manis, terus di sini rose-nya atau mawarnya juga manis, dan di sini oud-nya juga manis. Nah, barulah kalau udah fase akhir, fase berikutnya di mana inilah aroma yang sepanjang kalian dapat kalau kalian pakai parfum In Bed with Usi Pratama ini, dia itu ada embernya, base-nya. Dimana embernya ini dia itu bersifat hangat, resinus dengan faset vanilin juga. Atau ya seperti namanya bisa kalian tebak, vanilin berarti seperti vanila, jadi manis juga. Amber yang hangat, resinus. Resinus apa sih menurut kalian? Kalian bisa praktekkan seperti ini. Dari parfum yang kalian spray itu di lengan kalian, dekatkan ke mata. Pasti mata kalian ada terasa hangat-hangat gimana gitu, kayak menyentuh balsem ya, tapi yang ringan. Itu dia. Amber yang resinous, amber yang hangat. Nah, ini dia. Jadi mungkin kalian bertanya, jadi to the point-nya gimana? Jadi parfum ini sebenarnya wanginya gimana? Tepatnya. Menurut saya In Bed with Usi Pratama ini, dia itu lebih ke perpaduan mawar, oud, dan amber yang manis. Pokoknya ini parfum manis deh. Parfum manis. Jadi buat kalian yang nggak suka parfum-parfum yang manis-manis, mungkin ini nggak begitu cocok dengan kalian, ya. Walaupun juga ada violet juga yang bersifat powdery, cuman menurut saya di sini di hidung saya dia nggak begitu kerasa powdery-nya ya, yang wangi bedak-bedak gitu nggak. Ini lebih ke aroma yang manis, mawar yang manis dengan sentuhan oud dan amber yang manis juga. Dan tentunya karena dia punya beberapa note yang saya sebutkan tadi yang sama dengan parfum yang saya punya, dan mungkin juga kalian pasti kenal dengan parfumnya, yaitu dari Maison Francis Kurkdjian yang namanya Oud Satin Mood. Jadi baunya tuh kayak mirip-mirip ya, karena In Bed with Usi Pratama dan Oud Satin Mood dari Francis Kurkdjian sama-sama memakai mawar, violet, oud tentunya, dan amber. Oleh karena itu ada kemiripan di dua parfum ini. Nah, jadi mungkin ada yang bilang, oh berarti Usi ini hanya bisa bikin parfum yang ngejiplak atau yang ngedupe parfum terkenal lainnya. Nah, ini balik lagi ke masing-masing.
Saya secara pribadi nggak apa-apa, saya fine-fine aja, nggak kontra dengan parfum dupe, ya. Karena saya memang selain beli parfum designer, saya juga kadang-kadang beli parfum niche, saya juga kadang-kadang beli parfum dupe. Misalnya dari Alexandria Fragrance, misalnya dari Dua Fragrance yang sama-sama dari Amerika sana, dan yang lainnya. Jadi saya nggak masalah, ya. Apalagi parfum dupe itu atau yang mirip-mirip dengan parfum terkenal lainnya, itu juga punya alasan tersendiri. Dan biasanya alasan itu adalah budget, ya, atau masalah finansial. Dimana kalau misalnya kita pingin banget beli parfum yang kita idamkan tapi harganya mahal, kan kita alternatifnya bisa cari parfum yang aromanya mirip tapi dengan harga yang lebih terjangkau dengan kantong kita. So itu dia, ya. Jadi saya nggak apa-apa, maksudnya nggak ada masalah kalau misalnya parfum In Bed with Usi pertama ini mungkin meniru-niru parfum Maison Francis Kurkdjian yang namanya Oud Satin Mousse. Selain itu, walaupun mirip-mirip, toh di sini juga masih ada twist yang berbeda. Yaitu tadi di parfum Usi ini dia pakai rempah di awalnya tadi, pakai pink pepper dan kayu manis. Apalagi setahu saya di parfum ini dia itu sebagian memakai rempah-rempah atau bahan-bahan asli dari Indonesia. Jadi itu ada perbedaannya, ya. Ada sedikit ciri khas dari yang dipakai dari Usi pertama ini. Jadi benar-benar nggak ngejiplak 100% Maison Francis Kurkdjian Oud Satin Mousse. Oke. Nah, buat kalian juga yang tahu Oud Satin Mousse itu seperti apa, jadi In Bed with Usi ini dia itu aromanya lumayan tebal, intens, dan lumayan kenceng. Walaupun nggak sekenceng Oud Satin Mousse. Jadi buat kalian yang suka aroma-aroma yang tebal, ini cocok banget. Buat kalian yang lebih memilih aroma yang aman, versatile, yang lembut-lembut, kayaknya ini nggak bakalan cocok. Kecuali mungkin kalian spraynya 1 atau 2, maksimal mungkin 3 spray. Karena di atas itu buat saya, menurut saya ini tebal aromanya. Oke. Dan memang lebih cocok dipakai di cuaca sejuk, hawa sejuk, dingin, juga di tempat ber-AC. Kalau panas-panasan, apalagi kalian spraynya banyak, ini bakalan terlalu menyengat, ya, terlalu menyengat. Menurut saya ini versi lebih ringannya dari Oud Satin Mousse. Kalau Oud Satin Mousse itu benar-benar nuklir, ya, benar-benar nuklir, sangat-sangat kuat aromanya. Ini bisa dibilang lebih lembutan, walaupun juga nggak bisa dibilang versatile, karena memang ini aromanya tetap tebal. Itu dia untuk masalah aromanya. Jadi buat kalian yang suka, sekali lagi, perpaduan aroma oud dan mawar, karena banyak di sana, di luar sana memang sudah sudah dari dulu banyak brand-brand ngeluarin parfum perpaduan oud dan mawar. Ini salah satunya. Kalau kalian suka perpaduan oud dan mawar dan manis sifatnya, ya, bisa kalian coba In Bed with Usi ini. Apalagi dia itu aromanya tebal, intens. Juga ketahanannya dia itu nggak kalah bagusnya dari Oud Satin Mousse. Kalau Oud Satin Mousse itu dari subuh saya pakai sampai malam lagi, itu tetap oke. Sangat-sangat tahan lama. Ini juga lumayan bagus. Bisa dibilang ya dari subuh sampai sore. Ya, itu perbedaannya. Tipis lah perbedaannya. So benar-benar bisa dibilang nuklir. Walaupun nggak senuklir Oud Satin Mousse. Apalagi kalau kalian semprotin di baju. Lebih sangat tahan lama.
Saya kalau pakai mungkin sekitar berapa ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 titik. Mungkin bisa ditambah 8, 9 di baju. Itu udah tebal. Jadi kalau misalnya di atas itu kalian pakai, bisa di atas 10 spray. Kayaknya benar-benar bikin menyengat ya. Orang tuh kayak kayak menyerang orang gitu aromanya. So jadi benar-benar diperhatikan ya. Jadi untuk masalah aromanya saya benar-benar suka. Jadi buat kalian yang memang pencinta atau yang suka aroma Oud Satin Mousse, kayaknya pasti kalian suka ini, In Bed with Usi Pratama. Karena ini versi yang sedikit lebih ringannya dari Oud Satin Mousse. Untuk SPL-nya, untuk performance-nya juga sama bagusnya ya. Benar-benar tidak mengecewakan. So, benar-benar oke. Tapi kalau mau jujur, saya kayaknya lebih memilih pakai Oud Satin Mousse kalau misalnya pas jatuh musim dingin, pas benar-benar hawanya dingin banget ya. Karena itu projectionnya sangat oke Oud Satin Mousse itu. Barulah musim lain saya pakai In Bed with Usi ini. Kayak musim peralihan di musim semi atau musim autumn dan musim panas. Tapi sekali lagi kalau saya pakai musim panas tentunya nggak pas lagi panas-panasnya, apalagi di outdoor atau di luar ruangan, tapi tetap di dalam ruangan atau di tempat ber-AC seperti itu, apalagi di malam hari. Itu dia. Nah, untuk harga nih. Untuk harga, kalau kalian masih bilang harga 1.370.000 itu masih mahal, pikir-pikir lagi, karena begini. Oke lah kalau kalian mengeluarkan sekali 1.370.000 itu terbilang mahal buat kocek kalian. Ini aja, mending beli dulu yang 5 ml, 10 ml. Karena saya tahu mereka bisa menjual ukuran seperti itu. Jadi bisa kalian pakai untuk beberapa minggu. Dan karena memang ini sifatnya tebal ya aromanya, dan bisa dibilang nuklir, jadi kalian pakainya juga nggak boros-boros amat. Jadi nggak bakalan cepat habis. So karena tahan lama, apalagi ini kalau kalian beli yang 100 ml-nya, saya rasa jatuhnya nggak semahal apa yang kalian perkirakan ya. Jadi benar-benar patut dibeli. Jadi jangan berpikir langsung 1.370.000 itu wah untuk ngeluarin untuk membeli parfum dari seorang Usi Pratama itu mahal. Jangan langsung berpikir begitu. Pikirnya secara global, dari aromanya yang setara dengan aroma parfum niche ya, bukan setara parfum designer tapi setara parfum niche, apalagi mirip dengan parfum niche ternama Maison Francis Kurkdjian. Terus ketahanannya atau performance-nya juga hampir sama bagusnya. Terus ini botolnya 100 ml, sedangkan kalau kalian beli Oud Satin Mousse itu 70 ml. Bedanya kalau Oud Satin Mousse itu 70 ml itu kalau saya rupiahkan 3 atau 4 juta ya, jatuhnya 4 juta. Ini 100 ml jatuhnya hanya 1.370 rupiah, 1.370.000 rupiah. Dan tentunya nggak bakalan cepet habis. So menurut saya dari pertimbangan semua itu, ini jatuhnya harganya sangat-sangat wajar loh ya. Tapi ya tetap aja balik lagi, kalau memang finansial orang kan beda-beda. Kalau memang memberatkan untuk kalian beli langsung satu botolnya ini ya, belilah yang saya bilang tadi, yang 5 ml, yang 10 ml. Atau kalian nabung deh dari sekarang
Mudah-mudahan masih ada stoknya ya. Jadi nanti kalian bisa beli langsung full size-nya. Oke. Mudah-mudahan sih tetap diterusin ya. Saya nggak tahu ya dari pihak USI-nya sendiri apakah ini diterusin, atau misalnya kalau memang habis stoknya apakah mereka akan bikin stok lagi. Jadi istilahnya batch kedua. Saya nggak tahu. Kalaupun memutuskan untuk bikin batch keduanya, saya hanya berharap batch keduanya nanti atau stok keduanya nanti jangan dirubah ya, jangan dirubah performance-nya atau aromanya ya, harus sebagus apa yang dikeluarkan di parfum perdananya ini, karena ini udah bagus. Untuk segi aromanya udah bagus, untuk segi performance-nya udah bagus. Jadi sayang kalau ngeluarin batch kedua yang misalnya performance-nya jatuh atau kurang. Karena memang mungkin kalian tahu, untuk parfum-parfum di luar sana ya, khususnya desainer juga ya kebanyakan. Kalau misalnya suatu brand desainer ngeluarin satu parfum, sukses, beberapa tahun kemudian ngeluarin stok baru, ternyata pas kita sebagai konsumen beli, ternyata itu performance-nya udah jatuh. Yang tadinya beli waktu masih baru-baru keluar itu tahan misalnya 8 jam, pas stok baru ternyata pas dicoba itu tahannya cuman ya sekitar 5 jaman. Itu contohnya. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya USI memutuskan, kalau misalnya nih udah laris nih ya, udah habis stoknya In Bed with USI ini udah habis, terus USI memutuskan untuk ngerestok lagi, bikin lagi, ya mudah-mudahan sih nggak berbeda ya, itu sih harapan saya. Oke, so begini aja, mudah-mudahan review saya atau ulasan saya kali ini mengenai parfum dari USI Pratama, yaitu In Bed with USI Pratama bermanfaat buat kalian. Ya, buat kalian yang penasaran, coba deh beli ya, beli dulu ukurannya yang kecil, baru memutuskan untuk beli yang full bottle-nya. Karena menurut saya ini benar-benar keluaran pertama yang cukup lumayan sukses. Oke, sukses buat saya pribadi dan sukses buat banyak kalangan pecinta parfum di sana. Oke, ketemu lagi di review-review saya selanjutnya. See you. Bye-bye.